Teman-teman, apa kabar? Ya, yang di forum, yang di rumah, yang di studio bersama kita, ya sudah begitu ramai di sini. Jadi hari ini sebetulnya adem sekali bagi saya ya. Kenapa? Karena di luar sana hujan gitu. Nah, jadi teman-teman, hari Senin kita berkumpul lagi di Monday Morning Inspiration. Jadi semangatnya tetap semangat pagi. Nah, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik juga. Jadi dari judulnya teman-teman udah tahu, tahapan seorang agen dari mulai sampai dia sukses ya. Nah, jadi ini kita bahas tentang apa Pak Is? Bagaimana prosesnya jadi sukses? Ya, maksud saya memilih judul ini supaya memberikan sebuah gambaran untuk teman-teman yang mau mulai berkarir di dunia asuransi, terutama di Panindai Cilef bersama kita JE Mitra Makmur Mandiri ya Pak Ciko. Oke. Gambarannya bagaimana seorang agen itu memang sejak dia bergabung sebagai agen baru sampai dia menjadi sukses. Jadi kalau kita sudah tahu gambarannya, mudah-mudahan waktu kita berjalan, waktu kita melangkah ke setiap tahapan itu kita sudah tidak kaget, kita jadi tahulah apa yang kita mau lakukan gitu Pak Ciko. Jadi agen baru dalam kategori saya ya, bukan agen yang hari ini baru tanda tangan jadi agen, bukan. Tapi agen yang baru mau mulai saya kategorikan agen baru, walaupun dia sudah 2 tahun jadi agen. Baru mau mulai? Ya. Sudah 2 tahun jadi agen pun tapi baru mau mulai serius gitu. Iya. Karena saya lihat sih nggak salah sih, bukan sebuah dosa juga kalau ada orang udah jadi agen lama, udah lama dia jadi agen tetapi belum benar-benar jalanin gitu. Nggak salah sih. Ya. Asalkan dapat pencerahan habis itu jalan. Nah, argonya mulai. Bagi saya agen baru itu. Iya, saya kira banyak orang demikian juga di luar sana ya. Betul. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah awalnya? Oke, berarti kita langsung masuk nih ya. Langsung masuk supaya hemat waktu juga, teman-teman langsung gas aja gitu kan. Jadi teman-teman kalau menurut saya tahap pertama untuk kita melangkah masuk dari agen baru ini ya, jalan pertama adalah dimulai dari motif. Motif itu artinya kenapa dia akhirnya tanda tangan jadi agen gitu, motif. Karena setiap orang beda Pak Ciko. Setiap orang beda. Ya. Kalau Pak Ciko gabung jadi agen, motifnya apa awalnya? Alasannya apa? Awalnya dulu ini membuat saya mengingat-ingat ya. Awalnya dulu saya terus terang mau cari income tambahan. Income tambahan? Ya. Simple aja ya. Emang sebelum itu, waktu belum memutuskan tanda tangan jadi agen, ada income utama? Ada. Ada ya, ada kerja ya? Ya, saya dulu kan agen properti. Oh, itu waktu itu utama, asuransi jadi tambahan? Ya, benar. Oke. Apalagi kira-kira orang kenapa tanda tangan jadi agen selain income tambahan? Ya bisa jadi mencari harapan. Wah, seideal itu kah? Ya mencari harapan untuk memperbaiki taraf hidup. Iya. Ya klise tapi mungkin, benar juga. Mungkin sih. Seseorang berpikir, aduh aku ini kapan suksesnya? Teman saya gini gitu ya. Dia kerja apa sih? Oh asuransi, ikutlah. Gitu loh. Kasih saya alasan yang lebih ekstrim lagi Pak Ciko, yang Pak Ciko tahu, karena Pak Ciko kan leader juga. Ekstrim? Yang lebih ekstrim, kenapa ada orang bergabung untuk sebuah alasan yang kurang masuk akal, kira-kira apa? Apakah berharap menjadi kaya itu ekstrim? Biasa, karena dia gabung di mana-mana pun bisa kayak gitu kan, harapannya mau jadi kaya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri gratis? Nah itu salah satu ya, tapi saya rasa kurang ekstrim ya, itu masih mainstream itu. Masih mainstream? Mainstream. Mungkin teman-teman ya di Zoom boleh kasih pendapat nih. Teman-teman, yuk coba kasih pendapat. Pakai ngomong aja, buka mic-nya ngomong. Iya langsung. Ya. Apa penyebab orang jadi agen ya yang tidak masuk akal tapi dilakuin juga? Kira-kira apa? Nah, ada apa hal yang tidak masuk akal? Iya, kira-kira yang agak ekstrim lah. Wah, saya kira sih enggak ada yang pengen ngomong ini ya. Ini kelebihan meeting online, orang bisa berlindung di balik profile picture. Gitu ya. Itu kelebihannya. Jadi kelemahan bagi kita di sini karena kita nggak bisa tanya-tanya langsung ya. Atau mungkin dia lupa hidupkan mic ya. Jadi menurut Pak apa yang ekstrim? Ya kira-kira ya menurut saya orang mau jadi agen
Hanya sekedar karena dia mau jadi nasabah, Pak. Dia mau jadi nasabah. Iya. Kemudian dia jadi agen. Dia mau jadi agen karena dia nggak rela komisinya diambil orang. Ya, ada juga. Saya pernah ketemu dengan teman-teman yang demikian juga. Nah itu bagi saya ekstrim. Untuk apa juga jadi agen hanya untuk closing diri sendiri gitu kan ya. Ya, karena semula saya berpikir Pak Is, kalau orang ingin jadi agen, dia punya tujuan gitu. Iya makanya. Maka seperti yang saya katakan tadi, dia mau perubahan hidup, dia mau lebih sukses, dia mau kaya, dan segala hal. Nah, jadi motif apapun sebenarnya bukan jadi masalah sih. Oke. Tapi itu menjadi penting ketika saya masuk ke tahap berikutnya. Oke, apa itu? Karena tahap pertama ini sendiri, kalau kita sebagai orang yang merekrut agent, bisa jadi saya berhasil rekrut agen itu karena terpaksa juga. Oke. Orang itu terpaksa masuk karena udah nggak enak hati saya datangin terus, saya ngomongin terus. Ya. Ya kan, ada yang ngelihat kita sukses, dia pengen juga. Nah itu masih mending ya, masih mainstream lah. Oke. Tapi kalau yang sampai dipaksa masuk, akhirnya dia tanda tangan jadi agen, bagi saya itu ekstrim. Untuk apa gitu loh kan? Oke. Masa kita disuruh kerja di bank, dipaksa kerja gitu? Ekstrim juga. Ya, Ya orang kan? kerja pasti rela. Makanya, nah tapi kenyataannya ada orang nyangkut jadi agen. Nah jadi agen oleh karena alasan apapun itu bukan masalah. Oke. Yang bermasalah nanti waktu masuk ke tahap kedua yaitu apa? Yaitu goal setting. Goal setting. Goal setting, bahasa Inggrisnya goal setting, seolah-olah itu adalah nama acara kan. Menetapkan tujuan. Nah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia lebih soft, lebih halus. Menetapkan tujuan. Ya. Goal setting, kalau goal setting itu biasa dijadikan judul acara. Oke. Biasanya di akhir tahun. Misalnya akhir tahun lalu 2020, mari kita goal setting untuk tahun 2021, seperti itu kan. Ya. Nah, bayangkan dengan motif yang berbeda-beda tadi, Ya. bagaimana mereka menetapkan tujuan untuk tahun depan. Oke. Tentu berbeda juga. Ya, biasanya goal setting ya ada yang bingung, ada yang nyontek, Makanya. ada yang nggak tahu mau jawab apa gitu. Betul. Nah, waktu mereka menetapkan tujuan seperti itu, tentu kita, kalau namanya acara, tentu kita melakukannya dengan seheboh mungkin. Ya. Karena itu, kita usahakan termotivasi kan. Ya. Supaya dia bikin target, kalau bisa itu target lebih tinggi, lebih baik. Ya, benar. Cita-citanya digantungkan setinggi langit gitulah. Pokoknya bobot materinya itu pasti bersifat kamu mau kejar apa, impian hidupmu, visualisasi segala macam. Ya. Tapi bayangkan agen ini gabungnya aja sekedar cari income tambahan kayak Pak Ciko. Ya. Terus saya suruh income tambahannya beli rumah. Sebenarnya bukan yang nggak masuk akal, tapi itu masuk akal. Tapi bagi Pak Ciko nggak masuk akal, karena Pak Ciko kan tujuan awal memang hanya untuk income tambahan. Kok tiba-tiba saya dalam acara disuruh bikin goal, dan goalnya beli rumah pula. Ya, tergantung kemudian orang berpikir apakah mau diseriusin atau tidak. Nah makanya, cuman kan di situ kan suasananya heboh, Ya. teman-teman juga lagi semangat, Ya. pasang musik kencang ya kan, Ya. visualisasi. Oke. Siapa yang mau jalan-jalan ke Eropa ya, siapa yang nggak mau? Ya, semua mau tunjuk Semua tangan. mau ya kan. Ya. Tapi waktu setting goal tadi itu ada yang benar-benar setting, ada yang tidak. Oke. Jadi saya kasih tahu saja. Jadi teman-teman mungkin yang sudah pernah coba ikut ya, mungkin sesi goal setting pernah ikut, gabung jadi agennya juga sudah, sesinya sudah ikut, bahkan training pun sudah ikut gitu kan. Nah, kenapa aku masih belum menghasilkan? Karena memang tahapannya beda. Tahapannya alasan di awal sudah beda, bikin goalnya coba-coba ngikut-ngikut. Berarti sebelum ke goal setting, mulai dari motif, Ya. dia sudah harus serius. Itu sih idealnya Pak. Tapi kalau saya tidak terlalu permasalahkan motifnya apa. Ya. Kalau sekedar dia bilang, saya cuma mau closingin diri sendiri dan keluarga. Ya. Maka saya akan tanya, berarti saya bisa goal setting sama dia 5 case. Karena saya tahu dia punya istri dan 3 anak. Oke. Jadi kalau dia goal setting 5 case, make sense. Ya. Karena memang itu motif dia. Masalahnya dia gabung hanya sekedar itu. Kita Oke. suruh dia bikin goal setting, beli rumah, Ya. 200 case, Oke. api miliaran gitu kan, itu nggak make sense. Yang salah kita sih. Agen itu nggak salah. Jadi bagaimana supaya make sense? Nah, jadi kita sebenarnya harus mengenal orang itu terlebih dahulu. Ya.
Tapi kan ini kan saya dari bahasnya itu bukan dari sisi leader ya. Oke. Hari ini saya mau bahas dari sisi agen yang bersangkutan. Ya. Berhubung leader Anda itu kadang-kadang tidak tahu apa maunya Anda, Ya. apa motif Anda di awal, kadang-kadang leader itu juga akhirnya menyamaratakan Anda dengan agen-agen lain. Sehingga Anda mungkin rasa tidak nyaman, Anda tidak merasa ini tempat Anda. Jadi salah siapa? Ya kita nggak bisa cari kambing hitam. Kalau untuk leader saya bilang salah leader, kalau untuk agent saya bilang salah agent. Tergantung Anda siapa yang dengar, gitu ya. Ya. Kalau Anda yang dengar adalah agent, saya bilang salah Anda. Kenapa Anda nggak kasih tahu di awal, sehingga goal settingnya itu benar-benar sesuai. Jadi tidak ada ekspektasi berlebih, dan juga tidak ada embel-embel yang menjadi beban gitu. Jadi setiap orang yang datang itu harus datang dengan pikiran seperti apa? Nah, Pak Ciko pasti saya mencoba mereka ya. Pak Ciko pasti heran kok saya jawabnya gitu. Padahal kan harusnya seorang Iskandar harusnya menjawab. Jadi motifnya harus jelas gitu kan. Jadi motifnya itu harus kuat, baru dia punya alasan yang cukup kuat, baru dia bisa serius gitu kan. Itu Oke. betul juga. Tapi saya mau kasih tahu, berangkat di awal itu memang begitu. Karena memang ada orang join itu karena nggak enak hati, karena memang hanya mau sekedar closing diri sendiri, karena memang hanya sekedar nggak enak Ya. sama teman lah gitu. Karena saya juga pengalaman begitu Pak Ya. Is. Jadi orang yang awalnya motifnya macam-macam atau serba tidak jelas, Ya. akhirnya langkah demi langkah setelah satu waktu dia akan mulai menetapkan sebuah tujuan yang lebih jelas atau mulai lebih serius Nah, gitu loh. ya. Di sini saya mengatakan setuju sama Pak Ciko, karena itu namanya progres. Benar. Jadi makanya saya bilang tidak berdosa ketika kita bergabung hanya sekedar mau closing diri sendiri. Iya, maka motif itu di awal tidak penting. Tidak masalah Ya. motif apapun. Cuman kalau Anda sampaikan dengan tepat ke si perekrut Anda, maka Ya. perekrut Anda waktu bikin goal setting dengan Anda itu tidak expect tinggi-tinggi, Oke. tapi pada saat ngobrol, Oke. sesi berikutnya ada training. Ya. Karena walaupun Anda mau closing diri sendiri, Anda harus tahu produk. Benar. Anda akhirnya masuk ke training. Ini yang ideal ya, Ya. yang seharusnya terjadi ya. Kalau Anda selama ini ternyata nggak pernah masuk, salah Benar. siapa? Kalau Anda leader, salah leader karena kamu nggak suruh agentmu ikut training. Ya, Kalau jadi- Anda agent, salah agent karena kamu tidak mau training kan gitu. Kalau beli untuk diri sendiri atau misalnya sekedar yang paling mudah kan ya jual produk ke family itu juga harus memahami produk gitu. harus training juga kan. Ya. Nah, waktu dia training dan dia dalam training itu salah satunya sales cycle. Oke. Suka nggak suka dia belajar, oh proses penjualan itu kayak gitu ya. Ya. Nah kemudian dia langsung terus belajar lagi sales talk segala macam. Ya. Yang berkesinambungan lagi kalau dia ikut lagi sesi seperti hari ini, ya kan? Ada meeting, ada sales clinic, ada podcast dia ikut. Lama-lama agen yang tadinya hanya join, hanya mau closing sendiri, dia dengar kisah sukses orang misalnya. Oke. Itu motif bisa berubah loh Pak Ciko. Ya. Tapi kalau kita enggak ikut proses ini, kan ini tahapan yang saya bilang. Semoga teman-teman setelah dengar tahapan-tahapan ini, ikut tahapannya. Jangan setelah saya ngomong, tahapannya enggak dijalani juga. Ya benar. Nah kalau dijalani tahapan ini, bisa jadi motif kita berubah. Karena dia dapat inspirasi. Betul, nah ternyata kayak gitu ya, saya kerja jam berapa sampai jam berapa, sudah berapa tahun, Iya. sekian lama saya di sini, pikiran saya enggak terbuka. Di sini baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, pikiran saya udah berubah total misalnya. Iya. Nah setelah berubah, oke lah, akhirnya apa yang terjadi? Dia setting goalnya udah beda. Nah ini semacam siklus sebenarnya. Jadi yang kita sebut tahapan itu kayak siklus. Nah kalau dia sudah ikut sampai sales clinic, berputar ya, apa yang sudah wajib ikut, apa yang sebenarnya suplemen, tapi dia ikut juga, itu bisa mengubah pola pikir. Pokoknya segala sesuatu yang menambah pengetahuan Betul, dia. betul. Jadi dengan kata lain, yang dibutuhkan oleh seorang agen supaya dia bisa beroperasi dalam hal penjualan, Ya. dia sudah kuasai karena training. Ya. Setelah itu, tahap berikutnya. Apa itu? Saya takut teman-teman lupa ini, udah berapa tahap yang saya ngomong. 3. Dari motif, Oke, tahap 1, goal setting, 2, training. training 3 ya. Oke, tahap 4. Ya. Tahap 4 ini bicara activity. Aktivitas. Iya.
Karena kalau training-training saja tidak masuk ke tahap 4, itu sama dengan 0. Itu jadi teori doang. Teori doang dan dia akan jadi dosen. Dosen, Dia bisa tulis buku. Iya, Ya kan? iya. Menurut praktisi asuransi, dia Iya. tahu ya. Iya, iya. Underwriting itu apa, dia tahu semua. Oke, Tapi oke. nggak pernah melakukan aktivitas sebagai agen. Iya. Supaya reminder juga untuk kita semua. Kira-kira agen itu aktivitasnya apa aja? Ayo. Agen itu aktivitasnya bertemu orang-orang, Bertemu orang-orang terus ya, bertemu orang-orang, ajak ngobrol, ajak ya. ngobrol ya. Ya, membantu beri review, konsultasi tentang masalah produk yang mungkin tidak tentu masalah ya, tapi Oke. selalu mengajak melihat kembali apa Oke. yang pernah mereka beli. Kalau itu saya, Ya. gitu loh. Nah itu Pak Ciko ya. Ya. Teman-teman yang lain ada yang mau kasih komen nggak? Nah, teman-teman, ada yang mau bantu kasih komen? Capek loh nanti saya ditanya terus. Bukan capek ya, nanti saya bingung. Teman-teman kalau nggak bertanya ya teman-teman sendiri yang bosan nanti ya kan. Pak Oke. Ciko terus yang tanya kan. Teman-teman kalau nggak bertanya nanti paling belakang ditanyain ya. Nah, siap-siap Oke. ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, enjoy aja. Saya tidak terlalu khawatir ya kalau teman-teman nggak bertanya terus saya tersinggung, nggak sih. Cuman lebih asik aja kalau teman-teman bisa bertanya juga ya, kasih pendapat. Nah tadi saya tanya aktivitas agen apa aja gitu kan. Pak Ciko kasih pendapat bahwa ketemu orang, ngobrol sama orang, review apa gitu loh. Itu benar. Kalau dulu Pak Ciko, kebetulan dulu itu saya pernah jadi trainer Oke. di perusahaan asuransi. Nah, leader di perusahaan itu mengatakan begini, Pak Iskandar katanya, saya trainer. Iya. Kalau saya kesimpulannya beda sama materi training. Oke. Aktivitas agen cuma 3. Apa itu? 1, ketemu orang. 2, ketemu orang. 3, ketemu orang. Saya lihat dia lagi. Saya lihat dia lagi kan 3 kali. Sudah kuduga. Kalau teman-teman tidak menjawab, saya tanya lagi. Ya. Saya tanya lagi. Tapi benar dia ngomong begitu Pak Ciko. Bagi saya gampang diingat ya. Iya. Ketemu orang. Nggak ada cara lain katanya. Kalau kamu menguasai semua produk pun, kamu kuasai semua ilmu. Oke. Tapi kalau sebagai agen asuransi kamu tidak ketemu orang percuma. Oke. Nah makanya ketemu orang itu kan kalau secara sales cycle, siklus penjualan, sebenarnya awalnya itu sebelum ketemu kita sudah bikin daftar nama. Iya. Ya kan? Daftar nama itu kita kontak supaya bisa ajak ketemu, appointment. Iya. Waktu ketemu kita sebenarnya fact finding. Waktu ketemu berikutnya kita sebenarnya sudah buat proposal. Karena zaman dulu itu kan tidak bisa langsung pakai laptop. Iya. Setelah ngobrol, fact finding, kita cerita konsep, pulang dulu. Kita Balik buatin kantor dulu dulu ya? proposal. Iya. Nah, print nanti datang lagi. Print, kita datang lagi, kalau cocok dia closing. Iya. Nah, waktu closing itu belum tentu langsung closing. Iya. Ada tahapan namanya handling objection. Kadang-kadang dia bilang, aduh saya sudah tanya istri bilang nanti. Iya. Nah itu handling objection. Nah kalau misalnya kita handling objectionnya bagus, dia bilang ya sudah, betul juga yang kamu bilang, ya sudah saya tanda tangan sekarang. Begitu dia tanda tangan, kita closing dong berarti ya. Oke. Baru kita antar polis. Iya. Nah bayangkan proses-proses itu semua ketemu orang. Iya. Nah sekarang karena ini COVID ya, ini pandemi, saya bisa membaca pikiran kok. Pasti orang yang menyaksikan, ya Bapak ngomong ketemu orang, sekarang mana bisa, berarti asuransi nggak cocok dong sekarang. Sekarang ketemu orang di medsos. Makanya, jadi sebenarnya ini juga namanya ketemu orang, cuman Iya. tempat ketemunya sudah beda. Iya. Cuman itu aja, prinsipnya sama kan? Benar. Ketemu orang, Jadi yang ketemu penting orang, adalah apa yang disampaikan. maksudnya? Apa yang disampaikan ketika kita bertemu Oh iya, orang ya. betul. Mau Mungkin- langsung, mau di medsos. Betul, karena ketemu orang, konteksnya adalah ketemu di WA. Ya. Itu ketemu juga sekarang, dulu nggak hitung ketemu. Itu nggak dihitung ketemu, karena Dulu Ah. hanya untuk buat janji temu. iya, nggak boleh dihitung ketemu. Ya. Kalau dihitung ketemu, itu namanya nggak kerja kalau dulu. Ya. Kalau sekarang, kamu chatting sama orang, saya hitung. Oke. Kenapa? Karena memang orang itu lebih suka kamu ngomong dulu di WA. Ya. Karena dia nggak berani ketemu masalahnya. Berarti kita bisa definisi ulang.
kata ketemu ini sudah ketemu di virtual. Kayak hari ini kan saya anggap kita ketemu, teman-teman di rumah, kami di kantor. Ketemu di udara, kan ketemu juga. Ketemu di udara ya, istilah baru ini. Kalau pesannya tersampaikan, oke, deal. Makanya sekarang closing aja bisa non face to face. Ya, Zaman dulu nggak mungkin. Jadi prinsipnya tetap sama, caranya bisa berubah. oke. Jadi teman-teman ikuti aja perkembangan, caranya diubah tapi prinsipnya sama. Oke. Waktu ketemu ngomong apa nggak berubah. Ya, Fact finding, tetap aja fact finding. Waktu di udara. Makanya kemarin kalau yang ikut acara MDRT ya, kan Ya. salah satu pembicaranya katanya dia mencapai TOT hanya karena dia bikin acara webinar. iya. Kalau kita pikir kan nggak masuk akal. Apa betul webinar orang bakal mau ikut? Banyak Pak webinar sudah dilakukan. Apalagi nih jualan, apa bisa laku Pak bikin webinar? Ya. Kalau Anda tanya saya kayak gitu, buktinya mereka laku gitu loh. Lebih Akhirnya, bagus kita tanya. Orang-orang juga berusaha menyesuaikan diri. Makanya lebih bagus kita tanya bagaimana supaya webinar kita bisa laku gitu loh. Iya, Bagaimana supaya kita waktu chatting orang jadi mau gitu. oke. Lebih bagus mikir itu ketimbang apa ada orang mau cerita di WA gitu loh. Harusnya kita mikir bagaimana supaya dia mau cerita walaupun lewat WA. Ya. Itu aja yang merangsang pola pikir kita supaya kita kreatif aja. Jadi ini masih di dalam salah satu hal yang harus kita jalani dari training ya? Iya, bukan, activity. Oh ini sudah activity, oke. Ya, ini udah tahap keempat, Oke, activity management. Ya, Jadi teman-teman, agen baru itu tidak mungkin dia menjadi agen sukses kalau dia nggak melalui tahapan ini. berarti dia harus punya aktivitas yang menunjang atau mensupport teori dia yang semua dia pelajari. yang ya? dia pelajari, kapan diaplikasikan kalau nggak ketemu orang. Iya, Baik ketemunya di WA tadi itu, oke. atau ketemu langsung lagi Oke. gitu. Atau bikin Zoom aja untuk dia, Iya, iya, kan gitu. iya. Teman-teman boleh coba ya ide-ide segila apapun. Misalnya Anda ini agent baru, Anda bilang Anda kurang paham produk. Tapi ini orang yang Anda mau prospek adalah saudara Anda sendiri. Anda bikinkan Zoom aja. Saya Janji baru aja. mau Enggak. mengatakan itu ya. Iya, janjikan aja sama leader Anda. Ini seperti versi kecil webinar ya. Iya. Mungkin family, keluarga, teman, Limited 5 edition, orang. ya. Nah, ayo ajak leadernya. Betul, ajak leadernya. Nah, sama-sama kayak ngobrol lah gitu. Iya, karena apa? Karena kok anak mereka bisa dibuat sekolah online. Ya, Karena no choice katanya. memang. Nah kalau begitu bagaimana caranya bikin dia no choice supaya dia mau dengar asuransi gitu kan? Iya. Ya kan? Nah jadi dia dengar asuransi, Anda bilang Anda belum pintar, ya sudah janjikan waktu dengan leader Anda. Leader Anda jadi narasumber, Anda jadi moderator. Ya, ini ide bagus ya. Jadi teman-teman kita bisa jadi lebih kreatif ya tanpa menurunkan ya hal-hal Produktivitas. produktif Iya, gitu ya. Betul. Nah disinilah activity management. Oke. Tahap 4 ini Pak Ciko. Tapi Tahap saya 4. breakdown sedikit activity management itu meliputi apa saja. Bagi saya, melakukan aktivitas itu ada titik jenuhnya Pak Ciko. Titik jenuh. Ya, tentu kalau kita lakukan hal yang sama gitu kan, setiap hari everyday, sok-sok bahasa Inggris ya. Ya. Kenapa otak saya tiba-tiba everyday gitu? Mirip artis ya, ngomongnya Inggris Campur-campur ya. sedikit ya. Nanti Inggrisnya plesetan, terpleset Inggrisnya. Tergantung artisnya, kalau artis Medan enggak sih, enggak ada bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi sebenarnya karena kita menyadari ketika kita melakukan aktivitas itu bisa mencapai titik jenuh, maka Ya. kita perlu motivasi kan. Motivasi. Itu bagian dari aktivitas yang produktif. Kalau misalkan kita udah lemes nih ketemu orang, ditolak melulu gitu kan. Kita kan perlu sesi motivasi. Mungkin kita harus coba cara yang berbeda. Nah kita mungkin perlu coba itu, kita butuh ide. Ya. Kenapa kita nggak ajak ngobrol leader kita? Nah sekarang kan pandemi, balik lagi ke alasan lagi. Ini seperti evaluasi begitu. Ini bagian dari aktivitas. Bagian dari aktivitas. Jadi kita mengevaluasi apa yang kita kerjakan, tapi bahasanya kan terlalu berat ya. Kita activity management, nggak usah. Bahasanya adalah waktu kita melakukan aktivitas kita apa yang kita rasakan. Oh, saya menemui kesulitan. Saya nggak tahu tentang ini. Oke, cari tahu. Itu bagian dari aktivitas.
Oh saya sudah tahu, saya sudah jelasin, tapi tetap ditolak. Saya di PHP, saya kecewa, saya merasa direndahkan, saya merasa saya tidak punya kemampuan, saya merasa saya butiran debu gitu kan. Kalau misalkan Anda punya perasaan kayak gitu, bagian dari activity adalah ketemu leader. Ya, Itu salah satu aktivitas yang bagus. Karena apa? Motivasi itu up and down. ya, Siapapun mengalami itu. ya. Makanya disarankan orang punya mentor ya seperti itu. Ya, saya kira bukan hanya di dalam bisnis pekerjaan kita, di segala hal, di segala bidang yang namanya di dalam kehidupan kita, orang-orang bisa mencapai titik jenuh di Ya, mana ya. dia perlu waktu ya untuk berpikir sendiri, Betul. menyendiri ya, Betul. ke tempat yang sunyi untuk refreshment gitu Betul, loh. betul. Sampai suatu titik di mana Anda sendiri sudah tidak membutuhkan itu. Karena Anda justru menjadi mentor orang. Ya, Suatu hari Anda tahu bahwasanya aku mengeluh juga percuma kok. Akhirnya kita sudah hilang kebiasaan mengeluh itu. oke. Rasa bosan itu saya tahu kalau saya bosan saya cuma butuh nonton. Nah itu aktivitas yang produktif. Karena setelah nonton dia bisa punya energi. Harus Anda yang tahu. Anda nggak bisa tiru orang. Karena kalau Anda ikut-ikutan Pak Ciko nonton dia seger, kamu nonton jadi pemalas. Jadi Anda harus tahu ya, bisa jadi. Makanya ini perlu coaching. Setiap orang beda-beda, penanganannya beda. Kita nggak bisa literally ngomong. Kita nggak bisa sekedar ngomong, kamu nonton aja, santai aja. Jadi sebetulnya apa yang dijelaskan Pak Iskandar ini, teman-teman jadi boleh berpikir apakah saya seperti ini, apakah Ya. saya mengalami hal-hal seperti ini. Jadi kemudian Anda bisa memberi diri Anda sendiri jawaban apa Ya. yang Anda perlu lakukan. Betul. Atau kalau Anda tidak tahu, mungkin Anda perlu cari mentor, leader untuk bicara dulu. Betul. Gitu. Betul. Ya. Ya. Jadi tahap 34 ini, yang 3 itu tadi kan training kan masih ingat. 3 training, 4 activity. Ya. Itu perlu disupervisi kan, bagian dari activity management. Ya. Apakah waktu saya training saya sudah tahu ketemu 10 orang dapat 1? Ya. 1 minggu ini nggak ada closingan, berarti saya nggak ketemu 10 nih. Ya. Gimana minggu depan? Oh harusnya ketemu 20 misalnya. Waduh, nggak closing lagi, saya harus lipat gandakan lagi 30 misalnya. Nah bayangkan kalau nggak disupervisi. Kita kalau kayaknya sulit ya kalau kita pantau diri sendiri ya. Mungkin kita perlu bantuan teman atau leader kita. Iya, Oh gimana nih kalau saya nggak capai target atau saya nggak melakukan apa yang saya lakukan, tolong ingatkan saya. Betul. Atau tolong beri saya petunjuk. ya. betul, betul. Kalau saya sih bilang salah leader ya, kalau leader bicara sama saya, salah leader lu nggak supervisi agent lu gitu ya. Tapi kalau agent yang mengeluh ke saya bilang salah lu sebagai agent. Kenapa lu udah tahu butuh disupervisi, lu nggak menyerahkan diri gitu kan? Ya. Karena ini semuanya bisnis asuransi harus mulai dari kesadaran ya. Ya saya baru mau mengatakan itu. Karena di sini orang-orang pada jadi entrepreneur. Betul, Namanya bisnis, Iya. bukan kerja. betul, Jadi kecuali kita meminta ya, mungkin teman kita, leader kita mau ngatur kita sampai gimana? makanya betul, Ngapain sih dia? betul, Kita nggak dapat gaji. iya, makanya Tergantung kesadaran kita. betul, Kita mau ngapain? Iya. Kita mau capai apa? betul. Kalau saya kasih testimoni sebagai leader ya, sisi leader, kita punya tim yang luar biasa gitu kan. Dan kalau kita tanya, bagaimana ini, kamu mensupervisi agentmu misalnya. Si A jadi MDRT, si B jadi MDRT, bagaimana cara kamu supervisi? Lucunya adalah mereka malah tidak butuh disupervisi. Mengapa? Karena cukup dewasa. Ya, Nah, saya nggak bisa menerapkan itu ke agent lain yang butuh disupervisi. ya, Karena setiap orang beda-beda kan. ya, betul. Jadi makanya kalau kita sadar bahwa kalau saya ini nggak dicambuk, saya tipenya kalau nggak dicambuk nggak jalan nih. Ya, Saya minta tolong leader untuk cambuk saya dong gitu. Ya kan, kira-kira gitu. Atau kalau leader nggak enak hati ya sesama teman deh. Pak Ciko, kalau aku minggu ini nggak closing, aku traktir kamu makan. Kan gitu kan? ini tergantung kita mau menjadi proaktif atau tidak. Betul. Nah jadi kalau kita bisa seperti itu, saya rasa tidak ada orang-orang yang tidak produktif lagi. Benar. Karena dia sudah tahu apa kelemahan dia, apa kekuatan dia. Kalau dia sudah tahu itu dia akan manfaatkan. Ya. Gitu loh. Karena orang yang sudah bagus, supervisi diri sendirinya udah bagus,
kamu supervisi lebay. Oh iya, Lebay. Iya, sesuatu yang tidak perlu. Iya, sama dengan orang yang pada waktu baru gabung biasanya sudah termotivasi. Udah semangat lihat orang beli BMW, Mercedes ya, udah semangat. Posisi semangat, nggak usah lagi kasih tahu Porsche, Lamborghini. Orang udah semangat kok gitu loh. Benar. Jadi orang yang semangat itu tinggal dilihat apa yang belum ada. Pengetahuan belum ada, kasih pengetahuan. Nah, tapi ada lagi orang yang sudah lama join, pengetahuan sudah ada, semangatnya yang nggak ada. Ya, bisa jadi. Kalau kamu pompa lagi dengan pengetahuan, ya sia-sia orang dia udah tahu. Jadi apa yang diperlukan? Motivasi. Motivasi ya. Iya kan? Kan motivasinya lagi down. Oke. Dia butuh motivasi. Masalahnya motivasi ini juga beda-beda setiap orang. Seperti yang saya bilang tadi. Ada yang cuma sekedar nonton aja udah semangat balik. Ada yang dikasih nonton, makan enak, tetap aja nggak semangat. Makin males gitu loh. Ada yang cerita tentang keluarga dia bisa bangkit, ada yang diceritain keluarga malah low bad. Jadi masing-masing orang dia punya motivasi yang berbeda. Ya, jadi caranya pun jadinya berbeda. Tapi prinsipnya tetap sama. Saya akan konsisten dengan satu kata ini. Cara berbeda, prinsip tetap sama. Kalau kurang motivasi, motivasi. Kalau kurang pengetahuan, training, gitu aja. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kita kurang di mana, kita penuhilah. Itu prinsipnya. Tapi caranya beda-beda gitu loh. Motivasi kurang, oke. Bagaimana motivasi? Caranya beda-beda. Ini masih di activity management. Iya, berarti udah tahap ke? Tahap ke-5. Ya, sekarang masuk ke 5. Tadi baru 4. Pak Ciko matematikanya. Saya pakai ingatan, teman-teman. Kecuali saya tulis catatan saya. Oke, ini baru mau masuk. Iya, yang ke-5 itu adalah tahapan terakhir bagi saya, untuk saya, karena saya suka angka 5. Oke. Kalau saya suka angka 6, Pak Is. Karena ya saya suka aja. Oke, kalau gitu saya selesaikan 5 poin saya akan tambah 1 poin karena Pak Ciko suka angka 6. Bagaimana, deal? Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Nanti mutar otak pula. Enggak, saya gampang orangnya ya. Tadi tahapan pertama adalah kita tahu motif, kedua karena sudah tahu motif, goalnya udah jelas. Ya. Jadi beda setiap orang. Oke. Ketiga, dia ikut tahapan trainingnya Ya. untuk knowledge-nya. Ya. Keempat, baru activity-nya dipastikan berjalan baik. Oke. Di dalam activity management itu ada supervisi, ada motivasi, ada coaching, ada mentoring lah ya. Ya. Ada komunikasi juga di dalam lah Oke. ya. Kelima, review. Review. Ya, Refleksi. ya. Kenapa? Karena setiap orang boleh mendapatkan ilmu yang sama, duduk di kelas yang sama, tapi penerimaannya beda-beda. Ya. Trainingnya sama. Kamu udah ikut CPD berapa? Oh, semua saya sudah. Oh, misalnya, ya kan? Saya sering dengar ini karena ada orang yang dia duduk di sini ya. Sebetulnya dia sedang di Taman Simalem gitu. Atau dia duduk di sini, dia sedang di rumah nonton drakor gitu. Iya, dia mikir kan kemarin sampai di mana saya nonton ya. Iya, gitu loh. Atau ada dia di sini tapi dia sedang tidak sadarkan diri, dia tidur. Dia tidur tidak sadarkan diri. Pak, bangun Pak. Gitu ya. Nah, jadi ya itu sebaliknya. Ketika orang punya prioritas jelas, maka orang itu akan teringat tentang prioritas ini terus. Oke. Jadi kalau tadi dia teringat drakor, itu berarti drakor itu penting untuk dia. Makanya dia teringat terus, kayak orang pacaran aja Pak Ciko. Iya. Setiap kali pacaran meleng dikit mikirin pacar. Iya. Baru mau makan ingat kamu kan, mau tidur ingat kamu, mau prospek ingat kamu. Berarti kamu lebih penting daripada itu semua kan, teringat terus ya. Bayangkan ya ketika saya meleng dikit pergi prospek, ada waktu dikit saya prospek nih, ada waktu dikit saya chatting orang. Bener. Anda sukses pasti. Gitu ya. Masalahnya meleng dikit nonton, ya kan? Oke. Mau janji temu orangnya nggak bisa, nonton lagi. Oke. Nah itu udah pasti jadi penonton. Iya. Kan gitu ya. Tapi kalau jadi orang yang prosek-prosek ya pasti closing. Oke. Yang review ini makanya saya bilang ketika sudah lakukan itu semua, kita harus tahu lah apa yang saya harus ubah. Review ini tujuannya untuk ubah. Ubah. Karena orang itu harus terus berubah.
Oke. Menuju kepada sesuatu yang kalau dulu-dulu kita bilang versi kita yang terbaik. Ya, Itu bisa terjadi karena review. Si pemahat patung, dia setelah pahat, dia akan lihat lagi kan. Oh bagian sini kurang detail, dia buat lagi. Dia lihat lagi kan, dia review lagi. Oh di sini saya lupa, ini harus dibuat detail lagi, dia buat lagi. Nah itu adalah proses. Saya rasa seorang seniman itu tidak akan pernah berhenti berkarya. Karena dia tahu masih bisa lebih bagus, masih bisa lebih bagus. Dia hanya berhenti kalau memang sudah mencapai yang maksimal. jadi The best version. selalu ada ruang dan tempat untuk perubahan yang lebih baik. Iya, betul, Dan walaupun sudah baik, masih bisa lebih baik lagi. betul, Gitu ya? betul. 5 poin kan? Ya. Yang pertama, Motif. motif. Yang kedua, Yang kedua, training. goal. Goal setting. Goal setting. Yang ketiga, Training. training. Yang keempat, Activities. activity management. Yang kelima, Yang kelima adalah review. review. 5 kan? Iya. Pak Ciko suka 6. Ya. Saya kasih bonus. Apa itu? Kalau kita sudah lakukan ini semua, kita bisa regenerasi. Yang Agen keenam, yang sukses adalah agen yang bisa membawa orang lain sukses juga. menduplikasikan dirinya. Boleh pakai istilah itu juga boleh, duplikasi. Saya pakai Regenerasi. regenerasi, ya kan? Kenapa? Kenapa saya pakai regenerasi? Regenerasi itu ibaratnya saya dengan anak cucu saya, Ya. itu regenerasi. Kenapa saya pakai istilah ini di dunia asuransi? Saya nggak pakai duplikasi. Ya. Karena bagi saya regenerasi itu adalah saya melihat mereka sebagai generasi penerus saya gitu loh. Oke. Itu adalah regenerasi. Ya. Tapi kalau duplikasi, saya mau mereka mirip saya. Untuk apa? Duplikatnya saya untuk apa? Saya mau mereka lebih bagus dari saya dong. Ya. Tidak harus mirip kita sih. Iyalah, harusnya lebih bagus. Kalau duplikat berarti mentoknya sama kayak aku. Yang penting caranya dan Ya. mereka, kita bisa membantu orang mencapai tujuan hidup mereka. Betul, Gitu. betul. Tapi ya ini kan bonus poin ke-6. Ya. Karena setelah 5 tahap tadi itu kita kuasai, baru kita lakukan itu. Ya, Baru jadi kita bisa. paling penting 5 itu teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda ya masih agent, baru mau aktif, baru mau serius, baru tanda tangan form ya. Buah pikiran ini, poin-poin ini yang harus Anda jalani. Betul. Ya, kalau dari awal Anda punya motif dan tujuan, nah jalanilah proses ini. Ya, Supaya ketika Anda tanda tangan itu ada outcome-nya, ada hasilnya. ya, Jadi sudah tanda tangan 5 tahun kemudian jadi apa, 3 tahun kemudian jadi apa gitu loh. ya, Ya, karena kalau di dalam pikiran saya sendiri Pak Is, tidak muluk-muluk, kita datang. Seperti kata saya tadi, waktu saya menjawab, karena itu yang dulu saya pikirkan. Saya datang mencari harapan untuk Oke. hidup yang lebih baik. ya, Saya datang, saya tanda tangan form, join ke agenan, untuk mencari cara bagaimana saya bisa dapat income tambahan. Supaya apa ya? Supaya hidup saya lebih baik. Lebih baik. Supaya saya bisa membantu orang tua. betul. Atau dan lain-lain gitu. Ya, Dan ya tidak muluk-muluk. Memang itu yang membuat kita ingin berbisnis kan. betul, betul. Kita jadi entrepreneur di sini. Betul. Kalau tidak ya kita kerja di kantor aja gitu loh. Ya, dan itu nggak salah kan, sama Ya. sekali nggak salah. Menjalani rutinitas seperti biasa jam 9 sampai jam 5. Ya. Jadi kalau Anda tanda tangan, menjoin agen, Anda pasti mencari perubahan. Iya. Gitu. Yang jelas ada satu hal lagi yang membuat ini jadi pertumbuhan. Hidup itu kan bukan sekedar surviving ya. Kalau Ya. kita krisis, kita minta tolong sama orang terus kita selamat gitu ya, nggak Oke. jadi selesai dari krisis. Ya. Misalnya orang sakit nih, Ya, dokter tolong, ya, oh sembuh, udah, berarti kita keluar dari krisis kan, oke, atau suasana kritis ya. oke. Itu namanya surviving, bertahan hidup. Tapi hidup kan bukan kayak gitu. Hidup itu kan bertumbuh. Ya, Anak baru lahir, dia bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi dewasa, remaja, dewasa, terus Ya. punya anak lagi. Itu namanya hidup. ya, Itu namanya bertumbuh. ya, Nah, ada istilahnya regenerasi ini kalau saya coba perluas, bukan untuk konteks kita menghasilkan generasi penerus saja, Oke. tapi kita pun bisa re-nya lagi. Re itu apa? mengulang kembali. Mengulang kembali. Do, re, mi. Jadi re itu mengulangi. Oke, Mengulangi, jadi gini, saya pakai 5 tahap tadi. Motif bisa
diulang lagi bikin motif baru. Kenapa? Motif dulu saya cuma income tambahan, sekarang ini income utama. Wah, Ya kan? ya. Nah, goal setting, saya reset goal saya. Ya, Saya ingat dulu Pak Chandra waktu gabung kan dia setting goalnya itu 1 tiket Eropa. ya, Ternyata bulan 3 atau bulan 4 udah capai 1 tiket. Dia bilang apa? Salah set ini. ya. Baru gabung aja udah salah set. Rupanya dulu settingnya kurang serius Iya, gitu ya. jadi memang ternyata dia dari 1 tahun pertama saja sudah kelasnya sudah 2 tiket Eropa terus. Oke, Berarti kan memang goal itu harus di reset ya, kalau memang udah salah. oke. Coba kalau dia nggak reset, oh saya kan sudah capai, ya udah 1 tiket terus sampai ujung. Tapi karena dia tahu, oh berarti kalau kayak gitu berarti bisa 2 tiket. Ya udah, dia set kembali Oke. jadi 2 dan capai. Ya, Training, retrain lah. Kan perkembangan zaman, ya. Banyak hal yang berubah. banyak hal yang berubah. Kenapa kita mau ikut training terus? Ya, Padahal saya pun trainer. ya. Karena selalu ada hal-hal baru. Betul. Bahkan kalau bukan hal baru pun saya tetap retrain. Kenapa? Remind, ya kan? Saya ingat ulang gitu loh, remember gitu. Ya. Artinya kita harus diingatkan ulang sebenarnya. Kenapa kita punya attitude terus belajar? Karena kita tahu orang yang berhenti belajar itu nggak ada pertumbuhan lagi, Berhenti bertumbuh. berhenti bertumbuh. Ya, Nah jadi kenapa saya ikut training terus? oke. Ya, walaupun saya bisa bawa training, saya pun ikut training terus. Oke? Activity. Lakukan teruslah ulang-ulang, masa kita berhenti sekali 2 Benar kali? juga. Udah closing aja harus closing lagi, apalagi nggak closing. Ya, Jadi aktivitas harus diulang-ulang, udah pasti. Review, lakukan terus review itu. review ulang lagi. Kalau enggak, kita akan tetap merasa sudah cukup sampai di sini. Ya. Jadi Kalau dari seluruh poin ini yang saya cermati, ini adalah proses dari terus belajar. iya, jadi 5 tahap ini siklus, ulang terus. Dengan intensitas yang lebih besar. Dengan kapasitas yang lebih luas. Jadi goal setting, goalnya diperluas. Kan gitu, regenerasi. Juga diperluas juga. Motif diperluas lagi. Jadi teman-teman maksudnya adalah jangan berhenti belajar, Ya. jangan berhenti bertumbuh, ya, jangan berhenti untuk terus mengevaluasi diri lebih baik. Ya. Dan Itu ya. ini terrefleksi di kalangan para MDRT seluruh dunia. Kenapa Ya. ketika MDRT seluruh dunia kalau berkumpul, mereka bahasnya tentang kehidupan. Ya, Sales stock itu menjadi sangat kecil porsinya. oke. Karena dengan cara apapun sebenarnya kita bisa closing sih. Oke. Cuman esensi closing itu apa? Ya. Berbuat untuk kehidupan orang. Nah, Ya. bicara tentang kehidupan. Jadi bahasa mereka udah luas. Karena memang hidup kita itu memang enggak sekecil itu. Makanya bagi saya, dunia asuransi itu dunia yang unlimited. Kamu mau bicara tentang compounding interest, investasi yang lipat, ganda-ganda itu kita bisa lakukan juga dalam hal manpower, Ya, ya kan, di bisnis asuransi, apapun itu. oke. Dan kita sebenarnya tidak akan kehabisan kamus untuk asuransi, karena asuransi itu tempat yang sangat ideal untuk menolong hidup orang. Ya, Kalau Anda bilang, saya suka network marketing, asuransi network marketing. Kalau Anda bilang, saya lebih suka menolong orang dalam bidang kesehatan, ya ada dokter, kita supply uangnya. ya, Kan begitu. benar. Kalau Anda bilang, saya lebih suka bidang pendidikan, kita berikan uangnya untuk memastikan anak-anak nasabah kita tetap kuliah. Ya, Apalagi? Itu aspek kehidupan tercakup semua di dalam, apalagi? semuanya tentang hidup Iya, orang. tapi ingat kembali pada waktu motif kamu jadi agen. Sekedar mau masuk sendiri, dapatin komisi sendiri aja. Sekarang berubah menjadi tidak peduli komisi. Yang penting orang paham, mengasuransikan keluarganya. Luas kan? Dari proses belajar ini akhirnya visi misi kita itu berkembang. Berkembang. Jadi kalau sudah sampai di tahap ini kita tidak perlu menghitung bagaimana income-nya datang lagi. Itu kan otomatis sebenarnya. Ya, Tapi kalau awal motifnya masih kecil, oh itu diperhitungkan Pak Ciko. Bahkan dia tanya, kapan komisi masuk? iya, iya. Tanggal berapa Pak Ciko? Komisi kita masuk tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulan. Tanggal 24 dia udah tanya.
Kok belum masuk? Kok belum masuk? Tanggal 25 pagi dia tanya lagi. Ini Tapi salah siapa? Salah leader kalau leader yang ngomong sama saya. oke lah, oke. Jadi ini pesan yang begitu kuat ya teman-teman ya. Ingat 5 poin itu ya. Jadi tujuan ini yang membuat perjalanan seorang agent dari awal sampai akhir ya sukses. Nah, jadi kita masih sedia waktu untuk tanya jawab. Iya, Nah, silakan. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kalau enggak saya tutup ini loh. Nah, ada 150 peserta ini. Nah, teman-teman, ya mana tahu mau tanya jawab, ayo. Nah, jadi sebetulnya begitu banyak orang saya perhatikan ya, ketika mereka mengisi form keagenan, ternyata belum menjadi penentu. Iya, Belum menjadi penentu apakah Jelas. dia akan jalan atau tidak, dia akan aktif atau tidak. itu bukan penentu, udah jelas bukan penentu. Bahkan orang yang katanya aku gabung ini karena aku mau memperbaiki ekonomi keluarga gue, itu aja belum jelas Pak. Iya, karena bisa jadi di tengah jalan ketemu entah kesulitan Masalah, seperti iya, apa, iya. objection, oh Betul. ternyata susah ya mundur deh gitu loh. Makanya. Nah. Orang kalau gabung ya, apa ya, dengan motif yang terlalu sempit, biasanya itu banyak yang mundur. Bahkan sebelum dia mulai, udah mundur. Motif yang terlalu sempit seperti Terlalu sempit contoh yang tadi itu kan, dia mau masuk sendiri untuk dapat komisi, supaya pokoknya saya ambil sendiri komisi saya. Oke. Nah, ternyata baru terbit polisnya, dia baca, dia nggak suka, dia bilang ini nggak cocok atau apa. Bahkan mungkin polisnya salah cetak aja udah marah duluan. Oke. Begitu aja bisa mundur. Polis Ya. salah cetak aja bisa marah-marah dan mundur gitu loh. Gimana dia hadapi nasabah? Sebagai agen aja dia udah marah-marah duluan gitu loh. Oke. Makanya di sini akan kelihatan ketika bukan menghakimi ya Pak Ciko, tapi kira-kira kita bisa nilai orang kalau dari modelnya ketika dia kena masalah. Makanya saya senang ketika agen itu join ke kita, terus baru-baru start ada masalah, saya senang. Mungkin orang aneh lihat saya. Iya. Justru kita nggak mau ada masalah dong kalau agen baru gabung. Justru saya senang, kenapa? Itu saringan. Ini seperti menguji dia ya, Iya. menguji si calon agent gitu. Betul, kalau dia memang sebenarnya niat, kan bisnis apapun pasti ada errornya. Iya. Bisnis apapun, bukan perusahaannya error, kamu pun bisa error. Iya. Kan gitu ya. Karena ketika datang ke bisnis ini, seperti kita katakan tadi, orang-orang menjadi entrepreneur. Ya. Tidak ada bos, tidak ada manajer yang menggaji Anda, tidak ada orang yang mengatur Anda. Tidak ada, betul. Jadi orang-orang harus datang dan bekerja atau belajar di dalam training dengan kesadaran yang tinggi, bersikap proaktif seperti entrepreneur, pengusaha Ya, gitu loh. betul sekali. Jangan cengeng, jangan Betul. mudah menyerah gitu Betul, loh. betul. Makanya walaupun orang masuk dengan cara yang tidak terlalu soft kayak gitu, tidak terlalu lancar, tidak terlalu mulus, nggak masalah sih teman-teman. Ya. Kenapa? Setelah di review-review Anda kan sudah berubah. Ya. Nanti Anda lihat ke belakang, wah kemarin itu saya baru gabung aja udah sombong banget ngomong sama Pak Iskandarnya ketus-ketus. Ternyata hidup saya sudah berubah sekarang. Untung saya nggak berhenti. Akhirnya saya belajar banyak, saya sudah berubah juga, nggak jadi pemarah lagi sekarang misalnya. Oke. Bayangkan ya luas sekali ya kita bisa belajar karakter di sini. Ya, ini salah satu hal yaitu pengembangan diri. Betul, betul. Jadi tampaknya kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu kita juga sudah cukup ya. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita sharing tadi 5 poin itu ya bisa bermanfaat ya. Anda boleh nonton ulang ya. Ya. Kenapa nonton ulang? Ya untuk review juga ya. Share ke teman-teman Anda ya yang baru bergabung, yang akan bergabung, yang sudah lama tidak aktif supaya apa? Untuk review kembali juga. Ya. Nah, jadi semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa membuat hidup kita lebih baik, lebih sukses di industri ini. Oke? Setuju. Jadi terima kasih ya telah bergabung bersama kita Pak Iskandar ya, teman-teman di forum dimanapun Anda berada ya. Salam sukses, sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke? Bye-bye. Oke, bye.